Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Mencari Gadis Penyelamatku. Episode 17. Oleh autor Siti Jariah. Dengan Adek Siska sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Setelah mengetahui Eliza gadis penyelamatnya dan alasan kenapa menghindarinya, Raihan pun bersemangat ingin mendapatkan hati gadis yang dicintainya itu. Hari ini Raihan sudah tidak menyamar menjadi Abdul lagi karena ia bertekad mendekati Eliza sebagai Raihan bukan Abdul. Pagi ini seperti biasa semua sudah memulai aktivitas masing-masing. Eliza sudah berada di perusahaan, tepat berada di depan pintu lift tergesa-gesa takut terlambat masuk kantor. Karena kalau terlambat sedikit saja pasti sudah jadi bahan omelan rekannya Ernie dan atasannya Yola. Ting! Pintu lift terbuka. Eliza masuk ke dalam lift. Secara bersamaan ada seorang yang ikut masuk. Pagi Eliza. Senyum secerah mungkin. Bagaimana kabarmu? Tanya Raihan yang berada satu lift. Baik pak, jawab singkat. Kenapa harus bertemu kakak itu sih? Eliza, gimana kuliah kamu? Tanya Raihan lagi. Baik pak. Lagi-lagi dijawab singkat Eliza. Raihan tersenyum mendengar jawaban Eliza. Eliza, bagaimana kalau nanti makan siang denganku? Baik pak, jawab singkat Eliza tidak sadar. Tadi apa pertanyaannya? Kenapa aku jawab baik? Baiklah, kalau gitu nanti siang kita makan bersama ya Eliza. Nanti saya jemput, jangan kemana-mana. Seringai di bibir Raihan dan berlalu pergi ketika pintu lift terbuka. Tapi saya tidak... Eliza tidak dapat menyelesaikan kata-katanya karena Raihan sudah berlalu. Kenapa gue bodoh sih? Eliza pun masuk ke dalam kantornya. Di sebelah meja Eliza sudah ada Edi yang kembali bekerja. Pagi Mbak Eliza, sapa Edi. Pagi Mas Edi. Kemarin Mas Abdul gantiin Mas Edi. Memangnya Mas Abdul sebenarnya kerja di mana? Apa masih famili dengan Mas Edi? Tanya Eliza beruntun membuat Edi bingung harus menjawab apa. Belum sempat menjawab sudah ada Ernie yang menghampiri Eliza. Eliza, tolong buatkan laporan ini. Ucap Ernie pada Eliza yang baru duduk di kursinya. Tumben Mbak Ernie gak marah-marah. Ini kan aku udah telat hampir setengah jam. Biasanya telat 10 menit aja sudah ngomel-ngomel gak jelas. Gumam Eliza dalam hati. Baik Mbak, jawab Eliza menerima berkas dari Ernie. Setelah dilihat-lihat ternyata ada kejanggalan dari berkas yang diberikan oleh Ernie. Apa ini? Kenapa banyak yang tidak sesuai laporannya? Ini kenapa banyak yang dirubah? Gumam lirih Eliza. Ada apa mbak? Tanya Edi. Tidak apa-apa mas. Aku harus selidiki. Sementara di kantor Raihan sudah ada Reno duduk di depan meja Raihan. Ren, ucap Raihan. Tanya apa tidak ya? Ada apa tuan? Reno melihat Raihan bingung. Tidak apa-apa. Raihan urung bertanya karena ragu. Tuan, ada apa sepertinya ada yang ingin Anda tanyakan? Reno merasa penasaran. Kamu tahu tidak artinya gaje dan bikes? Sontak membuat Reno menahan tawa. Kalau ingin tertawa jangan ditahan. Kesal Raihan melihat raut muka Reno menahan tawa. Maaf Tuhan. Ya, yang saya tahu kalau gaje itu nggak jelas. Sedangkan bikes itu bikin kesel. Reno tahu itu dari adik pantinya yang suka ngomong bahasa gaul. Jadi itu maksud Eliza. Saya ini nggak jelas dan bikin dia kesal. Gimana ini? Semakin sulit saya untuk mendapatkan hatinya. Memangnya kenapa tuan? Tanya Reno ingin tahu. Tidak ada Ren, cuma ingin tahu saja. Jam istirahat Eliza bergegas keluar kantornya dan menuju musala menjalankan sholat zuhur. Ia merasa takut kalau Raihan benar-benar mengajaknya makan siang. Kakak itu ngajak makan siang, pasti bakal ketahuan kalau aku buka masker di depannya. Setelah salat zuhur, Eliza langsung menuju pantry OB seperti biasa. Ia akan makan dengan bekal masakannya sendiri yang ia bawa. Ia membuka masker dan memulai makan bekalnya. Saat sedang asik makan, tiba-tiba seorang duduk tepat di hadapannya. Eliza mendongak melihat siapa yang ada di hadapannya. Betapa kagetnya Eliza melihat orang itu sehingga ia tersedak makanan yang ia makan.